Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan berbagi tentang ekor ngawet dan ekor lurus itu gimana perbedaan atau tipe-tipe burung yang punya ekor gitu, gimana kerjanya ya. Ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, semua kalau saya cuma berdasarkan pengalaman dan bertanya kepada rekan-rekan senior atau teman-teman bermain yang sama-sama. Biasanya kami akan diskusi, saling berbagi atau sekedar bercerita dari burung-burung yang kami latih atau yang kami pelihara. Sebenarnya kalau apa yang saya ketahui dari hasil saya mengamati, baik punya saya sendiri atau punya teman-teman sepermainan atau juga di rumahan, yang waktu kami bermain rumahan itu ada perbedaannya untuk ekor merpati yang lurus dan yang turun itu yang ngawet. Coba nanti saya pegangkan beberapa burung saya, mungkin ada yang ngawet kayaknya. Sebelum saya tunjukkan burungnya, saya inikan dulu ya, kebiasaannya yang saya lihat dan saya amati di permainan dan juga di tempat teman-teman saya dulu waktu bermain burung rumahan. Itu kalau burung yang ekornya ngawet atau ke bawah, misalnya gini ya, terus ini ke bawah gini, itu burungnya punya stud atau los ya, stud yang panjang. Apalagi ya, karena kami biasanya memilih burung itu selain ekornya ini begini, menurun gini, nah gini, lebih menurun lagi sedikit, terus dadanya itu yang rapat begini ya. Ini rapat, itu biasanya punya los panjang, punya stud panjang. Itu karena memang sudah menjadi kesukaan kalau bermain burung tinggian itu, burungnya harus dari atas itu dari tinggi sekali. Kalau turun kayak burung dipegang gini ya, cuma kalau diperhatikan kayak burung dipegang begini, terus dia turun begitu, nyetut dia nenet. Kalau orang sini bilang, kalau bahasa saya nenet gitu ya, itu namanya mungkin yang dimaksud dengan stud atau los ya. Jadi dia panjang sekali. Kalau burung-burung rumahan dulu begitu dia bidding turun gitu ya, itu cuma kayak burung diam gitu ya, kayak burung diam di atas itu, kayak diam, tahu-tahu sudah di atas di atas genting atau kayak semacam kayak di depan mata itu langsung buka gitu, langsung turun gitu ya. Itu kalau burung-burung zaman dulu senangnya gitu. Terus yang paling asik lagi kalau nontonnya dari samping, waduh kelihatan sekali itu kencangnya. Itu ya teman-teman, kalau burung yang ngawet itu biasanya yang begini itu biasanya losnya panjang, dan biasanya kalau burung-burung begitu di pinggang sini kayak jenggul ya, kayak naik gitu. Terus burungnya itu biasanya begini, ini saya paksa begini, agak naik gini ya, jadi kesannya bulat, badannya itu bulat sempurna, kayak bulat sempurna gitu. Ini dia kayak naik di sininya, kemudian di sini agak jenggul, agak naik gitu, terus dia posisinya gini. Itu kalau kalau di tempat kami namanya geger wusu. Itu kalau geger wusu itu kencang losnya, studnya dari atas itu panjang sekali. Nanti tahu-tahu sudah di atas
di atas genteng atau kayak di depan mata itu buka gitu. Gitu. Itu keistimewaannya kalau geger wusuk atau ininya turun ya. Kalau untuk yang, dan itu tanpa goyang ya teman-teman, nggak goyang sama sekali, pokoknya cuma kayak burung dipegang terus turun gitu aja, terus tahu-tahu di depan mata atau di atas genteng. Ini saya lepaskan, ini lossnya lumayan ini tapi ini tadi waktu saya latih mungkin kondisinya belum betul-betul prima, dia lari terus, apa maksudnya ngerodok terus, padahal kalau sudah prima dia gampang sekali ngolongnya, mungkin perlu pindah lapak. Nah itu kalau yang burung sejajar itu kalau sedang, kalau ketinggian sedang biasanya koncang, dia bisa juga ngelos gitu, tapi dia nanti pas dia sudah di atas pohon kelapa atau taruhlah misalnya gambarannya dia di atas genting, di atas bubungan genting mau turun di bawah, nanti dia akan tampak goyang gini. Kalau sepengetahuan saya, kalau untuk burung rumahan ya. Kalau untuk burung kolong saya belum memperhatikan sekali apakah yang pernah saya lihat di kolong itu yang agak goyang itu apakah buntutnya lurus sejajar dengan ekornya sejajar dengan bulu sayap atau enggak, karena saya nggak berani megang dan mereka biasanya megang langsung dimasukkan. Kalau untuk burung rumahan itu dia ada goyangnya gini. Kalau yang untuk geger wusuk dia biasanya cuma biak begitu sampai di tempat dia mendarat. Dan biasanya kalau yang geger wusuk itu semakin tinggi dia akan semakin kencang losnya, stutnya akan semakin panjang dan tambah kencang ya. Tapi kalau yang untuk ekornya sejajar itu menurut saya dari atasnya mungkin dia kurang kencang ya, karena kalau maksudnya kalau dia di ketinggian yang sampai nitik itu mungkin dari atasnya kurang kencang. Nanti mungkin bisa kencang juga, kemudian di bawah tetap gini kayak sek 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 gitu, atau bahkan kadang-kadang yang ada sebagian yang sampai bunyi wusus 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 ngangin katanya. Kalau teman-teman ada juga yang suka yang model gitu ya, wah ngangin kencang, tapi setelah diterbangkan bersama-sama yang enggak, suaranya enggak sampai zek 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 gitu, ternyata sampai bawah kalah ya. Jadi kesimpulannya kalau goyang gini tetap dia, walaupun dia kedengaran suaranya keras sat begitu, tetap kalah sama yang cuma gitu dok. Jadi itu ya, kalau yang lurus, yang ekor sama ininya sejajar gitu, kalau dia pinggangnya besar itu juga kencang. Tapi begitulah, kalau burung yang pinggangnya besar itu dia akan kelihatan kencangnya kalau udah tinggi sekali. Kalau masih sedang dia mungkin kurang kelihatan ya kencangnya. Kalau yang pinggang sedang atau kecil biasanya dari tanggung aja bisa langsung kencang gitu. Tapi kalau untuk yang pinggang besar biasanya dia kalau sudah benar-benar tinggi akan kelihatan kencangnya. Kayaknya itu ya teman-teman, faktor yang faktor ya, untuk ekor yang ke bawah atau yang lurus, kira-kira cara kerja biddingnya begitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman yang mencari wawasan, mencari pengetahuan, dan menjadikan ini referensi. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman dalam memilih burung, dan silakan dicoba nanti pinggang kecil, pinggang besar, gimana biddingnya, kemudian yang ke bawah sama yang lurus itu
coba sambil diperhatikan benar atau tidak pengamatan saya, karena mungkin kalau di kolangan sama di rumahan beda ya, tapi mungkin perbedaannya saya yakin tidak terlalu signifikan, sama saja kalau menurut saya. Cuma perbedaannya tempat bermain, dan memang mungkin kalau untuk katurangan itu tidak terlalu diperhatikan ya untuk bermain kolongan, karena satu tempat ya turunnya beda. Kalau beda tempat gitu, faktor warna ini itu bisa mempengaruhi kerja merpati ya. Demikian ya sharing saya untuk teman-teman sekalian, semoga ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.